Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. So welcome back to my channel with a new episode. Dan di episode kali ini gua mau update mengenai SibToro. Jadi kalian tetap stay tune dari awal sampai akhir. Namun selalu gua tekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice ya. Kalian tetap harus do your own research karena Dior itu penting. Kalian jangan berpikir bahwa hanya karena gue omongin di sini, habis itu kalian beli apapun kriptonya atau apapun tokennya. Intinya kalian tetap harus Dior. Keputusan menjual atau membeli suatu aset kripto, pastikan itu adalah keputusan kalian sendiri atas dasar riset kalian sendiri. Dan selalu bijaklah dalam bertrading, ya. Yes, sebelum kita ke pembahasan intinya, for the record, the global crypto market cap untuk saat ini berada di angka 1,74 triliun US dollar dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 0,86%. Dan inilah SibToro. Jadi berdasarkan coin market cap untuk harganya sekarang, kita nggak usah baca nolnya ya, karena ini masih terlalu banyak. Intinya sekarang ada di kepala 12 untuk waktu sekarang pada saat video dibikin. Dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 26,19%. Bayangkan 26,19% dalam satu hari di saat market saat ini sedang mengalami penurunan. SibToro adalah salah satu token yang justru mengalami kenaikan untuk saat ini. Oke teman-teman sekalian, jadi gua awali dengan ngecek Twitternya dulu. Kita akan menyambung timeline dari video gue yang sebelumnya, yaitu di video itu berakhir di tanggal 3 Maret. Jadi gue akan meneruskan sejak tanggal 3 Maret sampai sekarang. Kalau misalkan ada tweetan yang menarik, yang sangat-sangat informatif, nanti kita akan discuss. Contoh ini di tweetan tanggal 5 Maret, ini di tweet di sini, 5% reflections in effect atau 5% reflection itu diterapkan. Dan ini dikatakan di sini 12 hours of 5% reflection. Jadi memang dibatasin cuma 12 jam pada saat itu tanggal 5. Jadi memang kalau kita mengacu pada hal seperti ini memang bisa sangat terjadi ya. Mengingat bahwa smart contract dari SibToro itu memang belum di-renounce. Artinya ini masih bisa diotak-atik, bisa dimodifikasi. Dan hal seperti ini memang kalau misalkan digunakan untuk yang menguntungkan investor, ini akan bagus. Contohnya seperti ini, ya kan, yang tadinya kalau as per websitenya ini reflection cuma 1%, namun ini bisa dibikin 5% dalam jangka waktu 12 jam. Ya, jadi ini adalah contoh penggunaan yang bagus dalam smart contract yang belum di-renounce. Of course, kalau kita ngomongin resikonya, smart contract yang belum di-renounce ya memang banyak. Cuma harusnya memang dipergunakan untuk sesuatu yang bagus seperti ini. Kemudian ini di tanggal 6, ini juga ada tweetan dari Yourpop yang di-retweet oleh SibToro. Jadi ini Yourpop adalah salah satu influencer juga, YouTuber juga yang sering ngomongin tentang kripto. Gue yakin ini adalah marketing campaign-nya dari SibToro. Gue juga cukup yakin bahwa ini adalah paid promotion yang mana ketika diulas oleh Yourpop, of course exposure-nya juga nanti akan bertambah. Lanjut, ini di tweet, play to earn game coming soon. Artinya play to earn game untuk SibToro ini akan dirilis 2 minggu ke depan. Ini tweetan dibikin tanggal 7, berarti 2 minggu setelah tanggal 7. Nah, ini di 17 jam yang lalu. Whales coming in play to earn game coming soon. Give the community a little playtime. We develop main utilities. SibToro Army. Di tweet ini adalah screenshotan dari Dextool sebenarnya, bahwa pembelian untuk saat ini ada beberapa wallet yang membeli dalam kuota yang cukup besar. Misalkan contoh ini 5 ETH, 7 ETH ya, dan sebagainya. Ini ada kayak semacam hype play to earn game yang akan dirilis. Kemungkinan besar ini udah mulai picking up ke atas ya. Lanjut, ini di 14 jam yang lalu juga tax change. SibToro's add it again. For the next 12 hours, holders will receive 3% of reflections on all buys and sells. Jadi dalam jangka waktu 12 jam dari saat itu reflectionnya dibikin ke 3%, yang tadinya 1%. Ini bagus, harusnya seperti ini. Dan ini 36 menit yang lalu. SibToro moving up on the day 31% and climbing. Menurut gua ini karena ada hype untuk menyambut play to earn game-nya 2 minggu dari kemarin. Artinya ini dalam 2 minggu yang akan datang, 2 minggu ke depan, gua rasa ini hype-nya akan terbangun seperti itu.
Oke, sekarang kita ke Dextool. Ini harga berdasarkan Dextool pada saat video ini dibikin. Ada di kepala 13. Memang ada perbedaan ya dengan yang ada di CoinMarketCap. Dan ini dalam kurun waktu 24 jam terakhir berdasarkan Dextool justru lebih tinggi lagi persentasenya, yaitu 31,29%. Keren sih. Ini untuk market cap-nya pada saat ini ada di 4.600 sekian US dollar. Kemudian untuk holdernya sekarang ada berada di angka 2.791. Pelan-pelan ini holdernya bertambah ya. Oke teman-teman, ini adalah chartnya di time frame 4 jaman. Kalau kalian nonton video gua yang sebelumnya, waktu gua ngebahas chartnya, yaitu gua masih pakai indikator ini ya, dan beberapa instrumen pendukung. Ini sama sekali gua nggak ubah dan gua nggak otak-atik. Jadi pada saat terakhir gua bikin video, itu memang harganya ada di sini, Dan memang waktu itu gua memprediksi bahwa harganya nanti akan pelan-pelan naik ke level ini dan akan ada sedikit koreksi. Jadi kalau misalkan kita telusuri, ini memang ada di area sekitar sini, kemudian dia koreksi dan dia picking up dengan nge-breakout downtrend ini ya. Dan sekarang dia justru sudah nge-breakout ini ya di level ini. Artinya memang ini sekarang trennya udah berubah. Kita bisa lihat dari sini. Ini adalah titik rendahnya setelah koreksi dari ATH-nya sini. Kemudian kita lihat ada pergerakan harga yang naik. Jadi yes, berdasarkan tweetan yang tadi kita bahas, tentunya gak jauh-jauh dari efek yang tadi itu, yaitu hype yang dibangun karena sekitar kurang lebih 2 minggu lagi play to earn game dari SibToro nanti akan dirilis. Tentunya sampai ke sana kemungkinan besar hype-nya masih akan naik. Nah sekarang kalau gua bisa bikin katakanlah prediksi gitu kan, untuk next resistance level itu ada di mana gitu kan. Jadi kalau menurut gua, ini sekali lagi menurut gua ya, tentunya kalian pun juga bisa menganalisa berdasarkan cara kalian. Intinya seperti itu. Kalau menurut gua ini masih ada kenaikan, walaupun pelan-pelan mungkin akan ada kenaikan karena tadi itu hype-nya itu masih ada. Nah, untuk next resistance level menurut gua ini akan ada di level ini, sekitaran ini. Nah, ini pun juga nanti akan ada kemungkinan untuk koreksi lagi. Seperti itu. Kalau misalkan hype-nya tinggi, tentunya kadang-kadang juga dia akan langsung jebol lagi ke atas gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mengacu ke level ini ada di harga sekitaran ini, kepala 16-an, 1609. Oke, karena pun kalau kita lihat di sini, ini juga ada resistance level di sebelah sini, kemudian ini juga ada resistance level di sini ya, di area sini. Makanya gue bilang kemungkinan next resistance level ada di area sekitar sini. Tentunya nanti akan kita buktikan sama-sama apakah itu benar, apakah itu salah. Sekali lagi ini hanyalah prediksi saja, nggak ada yang sifatnya absolut. Oke lah teman-teman, jadi di pembahasan kali ini secara cepat aja seperti itu. Intinya informasi yang paling penting untuk sekarang adalah sekitar 2 minggu dari sekarang play to earn game untuk SibToro itu akan dirilis. Jadi sekali lagi tentunya nanti efeknya akan pada hype dari SibToro ini. Jadi untuk pembahasan kali ini gue cukupkan sampai di sini. Sekali lagi tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Jadi apapun itu kalian harus dior dan keputusan ada di tangan kalian ya. Gue hanya ngasih sekedar informasi saja, sekedar update saja. So, thank you yang udah nonton. Really appreciate you guys. Tetap nantikan video gua selanjutnya. Kalau misalkan nanti akan ada update yang menarik mengenai SibToro, gua pasti akan selalu update ke kalian semua. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.